Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim. NIM saya 211420111. Di sini saya akan menjelaskan tentang nun sukun bertemu dengan tanwin dan juga qalqalah. Dalam ilmu tajwid, penempatan nun sukun atau tanwin utamanya sebelum satu huruf hijaiyah atau satu kalimat dalam Al-Quran menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan kedudukannya nun sukun atau mati atau harakat tanwin ini sangatlah berperan dalam menentukan hukum dan bunyi bacaan Al-Quran. Nah, ketika nun sukun atau mati atau harakat tanwin ini bertemu dengan salah satu dari 29 huruf hijaiyah, maka sudah pasti terbentuk 5 hukum bacaan yang mungkin bagi kita sudah ada yang mengenalnya, yaitu izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab, dan juga qalqalah. Mulai dari izhar. Menurut bahasa, izhar ini berarti jelas atau tampak. Menurut istilah, izhar mempunyai arti melafalkan huruf izhar dari tempat keluarnya huruf tanpa disertai dengan bunyi dengung atau gunah. Jumlah dari huruf izhar ini ada 6. Ain, ha, kha, ain, ha, kha, ghain, hamzah, dan ha. 6 huruf tersebut disebut huruf halqi karena tempat keluar dari huruf tersebut terletak pada tenggorokan. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalimat dari idhar. Man alima azabun alim, yan'iqu azabun alim. Ketika huruf nun sukun mati atau harakat tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf izhar yang saya sebutkan tadi, maka suara tersebut, baik satu atau lain kalimat, harus dibaca dengan jelas. Selain itu juga ada tambahan yang menyebutkan ketika ada mim sukun mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka ketika membacanya juga harus dengan suara yang jelas. Nah, yang kedua, idgham. Arti idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau bisa juga diartikan dengan melebur dengan yang lainnya. Menurut istilah, idgham adalah bertemunya huruf nun sukun mati atau tanwin dengan huruf yang hidup, sehingga huruf tersebut mirip dengan huruf yang bertasydid. Idgham sendiri terbagi menjadi 2, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Yang pertama, idgham biguna, ini artinya idgham yang memakai dengung guna. Huruf idgham biguna ini ada 4. Pertama, ya, kedua, nun, 3, mim, dan keempat, waw, atau sering disingkat dengan satu kalimat yanmu. Contoh dari idgham biguna yaitu wa may yaf'alu khairan yarah. Tetapi ada beberapa pengecualian kalimat yang harus tepat dibaca dengan izhar atau jelas, yakni ketika ada nun sukun mati atau tanwin dan bertemu huruf idgham waw atau ya dalam satu kalimat. Hal ini ditakutkan karena jika huruf tersebut dimasukkan diidghamkan bisa menjadi 2 huruf yang sama. Dan yang kedua, idgham bila guna. Idgham bila guna ini dibaca ketika huruf nun sukun mati atau huruf tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, serta proses membacanya tidak disertai dengung atau guna. Contoh kalimat idgham bila guna yaitu yubayyilana mir rabbihim ghafurur rahim. Setelah itu, yang ketiga, iqlab. Iqlab ini mempunyai arti menukar atau membalik.
Menurut istilah, menukar makhraj suatu huruf ke huruf yang lain dan diiringi dengan suara dengung. Dasar dari bacaan iqlab ini adalah ketika ada nun sukun mati bertemu atau jatuh sebelum huruf ba. Adapun cara membacanya adalah dengan mengganti huruf nun sukun mati atau tanwin dengan huruf suara huruf mim karena bertemu dengan huruf ba. Contoh kalimatnya mim ba'di yumbitu sami'um basir. Dan yang keempat, ikhfa. Ikhfa ini adalah menyembunyikan atau menyamarkan bacaan huruf nun sukun mati atau tanwin dikarenakan bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, baik dalam satu kalimat ataupun dua kalimat. Bacaan ikhfa ini jika dilafalkan dalam bahasa Indonesia umumnya akan berbunyi ang. Huruf ikhfa terdiri dari 15 huruf: sin, shin, jim, tha, zal, dod, shod, kaf, qaf, fab, da, to, ta, dho, ja, sin. Dikarenakan huruf ikhfa yang begitu banyak dan tempat keluar hurufnya juga berbeda-beda, menjadikan bacaan ikhfa ini terbagi menjadi 3 macam: ikhfa akrab, ikhfa ausaj, dan ikhfa abad. Mulai dari ikhfa akrab adalah bacaan samar dengung yang mana samarnya bacaan tersebut lebih mendekati kepada bacaan idhar. Huruf dari ikhfa akrab ini ada 3, yaitu dal, ta, to. Contoh kalimatnya ang tatakabbaro min toini min jannatin tajri sa'idan thayyiba. Ikhfa akhwat. Yang kedua, ikhfa ausat adalah bacaan samar di mana samarnya terletak antara ikhfa akrab dan ikhfa abad dan hurufnya terdapat 1, yakni huruf fa. Contoh kalimatnya anfusihim min fadlillah. Nah, yang ketiga, ikhfa abad adalah bacaan yang sangat nampak sekali samar atau dengungnya, sehingga sangat berbeda dengan bacaan izhar. Ikhfa abad ini menjadikan suara nun sukun mati atau tanwin hilang atau tidak terdengar sama sekali, dan biasanya terdengar menjadi eng. Huruf dari ikhfa abad ini adalah huruf qaf dan huruf kaf. Contoh kalimatnya min qabli, minka, minkum, sami'un qarib. Adapun huruf-huruf ikhfa yang lainnya diperbolehkan untuk dibaca dengan 2 cara. Boleh seperti ikhfa akrab ataupun ikhfa aswaj. Selanjutnya yaitu qalqalah. Menurut bahasa, pengertian qalqalah adalah memantul. Untuk pengertian qalqalah secara istilah dalam ilmu tajwid ada 3. Qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf tertentu karena sukun dengan mati asli karena waqaf dengan dimatikan, dan tasydid atau syiddah karena waqaf. Qalqalah adalah hukum bacaan yang menjadi bagian dari ilmu tajwid. Pengertian qalqalah dapat dimaknai sebagai suara tambahan atau pantulan kuat dan jelas pada huruf sukun. Memaknai pengertian qalqalah bisa dilakukan dengan 2 macam hukum bacaan qalqalah, diantaranya qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Pentingnya mempelajari pengertian qalqalah dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan sukun, waqaf, dan tasydid adalah agar bacaan Al-Quran seseorang terhindar dari kesalahan makna dan arti. Ada 5 huruf qalqalah yang bisa dijadikan tanda dan penguat pengertian qalqalah, yakni ab, aj, ad, ato, ak, atau dapat disingkat dengan qot bujadin.
Sekarang saya akan menjelaskan pengertian qalqalah sugro. Hukum bacaan qalqalah yang pertama adalah qalqalah sugro. Pengertian qalqalah sugro yakni qalqalah sugro dipantulkan dengan tidak terlalu kuat. Kedua, pengertian qalqalah kubro. Hukum bacaan qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubro. Pengertian qalqalah kubro yakni bila ada huruf qalqalah yang berada di akhir lafal baik karena harokat, sukun, fathah, kasroh, dhamma, dan tanwin tetap dibaca waqaf. Cara membaca qalqalah kubro lebih baik dipantulkan dengan cukup kuat. Pengertian qalqalah lainnya, hukum bacaan qalqalah yang paling utama adalah sugro dan kubro. Meski sebenarnya masih ada qalqalah akbar dari aslul qalqalah yang perlu dipelajari juga. Pengertian qalqalah akbar adalah bila qalqalah berada di akhir lafal karena diwaqafkan dan bertasydid, pengucapan ditekan 2 harakat. Sementara pengertian aslul qalqalah adalah huruf qalqalah asli yang tidak memiliki harakat, sukun atau mati, disukunkan dan diwaqafkan. Nah, contoh dari kalimat qalqalah yaitu lam yalid wa lam yulad. Selanjutnya fi jidha hablum mim masad. Selanjutnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.